Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda (VOC) pada tanggal 13 Februari 1955. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan sejarah tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal Dukuh Karten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api di peristiwa Geger Pejingan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Karena itu, Mangkubumi dan yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inco. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Marting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi setelah berkali-kali melakukan perundingan. Harting bersepakatan dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti. Beberapa perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palian Negari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Safidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika atas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trapakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun terbagi pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagai wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Leleha Jaya Wiseso.
Senopati ing Ngaloga Satriya Raka Mataram ing Nagaminagati Surakarta Hadiningrat. Terbelahan Jawa ini kemudian hari sebelum berhenti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model atas orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa dan beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih.